Saya berkenalan tanaman sejak tahun 2016 pada bulan Desember. Saat itu memang tanpa sengaja kami menemukan satu jenis anggrek yang pada saat itu ada di pohon menempel. Kami bawa ke rumah dan kami pelihara. Selanjutnya itu yang menjadi cikal bakal dari komunitas anggrek di Desa Tondok Bakaru. Sejak 2016 sampai 2018 itu terjadi proses pengenalan terhadap teman-teman di sini yang pada saat itu memang belum meyakini bahwa anggrek ini akan membawa perubahan besar di Desa Tondok Bakaru. Nah, kegiatan kami pada saat itu saya memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa tanaman ini mempunyai nilai lebih di kemudian hari. Nah, sampai masyarakat sekitar sini melabeli saya dengan orang gila pada saat itu karena mengambil rumput di hutan itu untuk dibawa ke rumah dipelihara. Tahun 2018 kami membentuk satu komunitas, kami beri nama Komunitas Tondok Bakaru Orchid. Nah, yang beranggotakan 15 orang dan mulai mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai jenis anggrek dari berbagai wilayah di Kabupaten Mamasa per kecamatan. Jadi saat itu kami mendata tanaman-tanaman anggrek per kecamatan. Nah, kami menemukan ada beberapa kecamatan itu yang sangat banyak biodiversitas, terutama tanaman anggrek ini yang seharusnya dikembangkan. Nah, dari hasil diskusi kami dengan teman-teman, kami membentuk satu kelompok dan sampai saat ini kelompok itu masih eksis. Nah, namanya Komunitas Tondok Bakaru Orchid dan beranggotakan 15 anak muda. Nah, menariknya di kelompok ini karena komunitas ini dihuni oleh orang-orang yang tidak punya pekerjaan pada saat itu. Nah, bahkan ada yang kadang negatif, kegiatan negatif yang dilakukan. Nah, setelah mengenal tanaman-tanaman anggrek, perlahan-lahan kegiatan sosial, kegiatan positif itu tumbuh di desa ini. Sehingga tahun 2019 diresmikanlah desa ini menjadi salah satu desa sadar wisata yang muncul dari geliat masyarakat. Di Mamasa karena sebagian besar merupakan dataran tinggi, walaupun ada ketinggian sekitar 400 sampai 700 mdpl, tapi pada umumnya semua kecamatan di Kabupaten Mamasa itu mempunyai varietas yang berbeda-beda. Ya, terutama tanaman-tanaman begonia yang kaya dengan berbagai varietas tanaman begonia. Jadi di setiap kecamatan itu berbeda-beda jenis tanaman begonia. Kemudian anggrek yang menjadi andalan di kabupaten ini memang sangat banyak. Kami pernah mengumpulkan dan mendokumentasikan tahun 2018 sampai 2019 itu sekitar 400 jenis. Dan itu belum termasuk tanaman miniatur orchid yang memang sangat banyak varietasnya, terutama jenis Bulbophyllum. Jadi genus Bulbophyllum sebenarnya paling banyak di Kabupaten Mamasa, yang miniatur itu. Yang miniatur itu yang sebenarnya paling banyak karena berada pada ketinggian 2000 ke atas, 1500 sampai 2000 ke atas. Ya. Awalnya sebenarnya pemerintah daerah itu tidak merespon sama sekali karena mereka anggap itu ya hanya tanaman liar. Ya terbukti mereka membiarkan itu pembabatan hutan dan lain-lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang merusak alam itu dibiarkan seperti itu. Padahal sebenarnya apa yang tersimpan di alam itu merupakan mutiara yang paling berharga di bumi Kondosapata ini dan harus dikembangkan secara berkelanjutan. Nah, setelah beberapa tahun kami jalan, respon pemerintah sudah mulai bagus. Terbukti pada saat Tondok Bakaru menjadi salah satu peserta ADWI kemarin itu sudah bagus respon pemerintah, terutama pemerintah provinsi itu sudah ada display di sana, itu di Dinas Pertanian Provinsi itu sudah ada display tanaman-tanaman anggrek Mamasa yang bisa pengunjung bisa lihat ketika berkunjung ke Sulawesi Barat atau Mamuju. Mereka bisa melihat sampel display di Dinas Pertanian Provinsi. Ya. Nah, ini yang menarik
dari sisi konservasinya seharusnya ini yang harus cepat dilakukan, karena semakin sempit area pertumbuhan mereka atau habitat mereka karena invasi pohon pinus tadi itu. Nah, di sisi lain pohon pinus menguntungkan bagi masyarakat, tapi di sisi lain itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon endemik itu habis. Pohon-pohon endemik dan tumbuhan-tumbuhan endemik yang tumbuh di situ merupakan habitat daripada anggrek ini, begonia ini, hoya ini. Nah, ketika pohon pinus tumbuh, maka semua tanaman-tanaman endemik itu hilang. Kayak ditelan bumi, sudah tidak ada tumbuh apa-apa. Nah, jadi di sisi lain pohon pinus mungkin dipakai untuk getahnya, di sisi lain dipakai untuk membangun rumah, tapi nilai terbesar dari kekayaan biodiversitas, kekayaan hayati kita, keanekaragaman hayati kita di Kabupaten Mamasa ini akan hilang sebenarnya. Jadi harus benar-benar diambil satu lokasi yang bisa dikumpulkan di situ tanaman-tanaman endemik sehingga menjadi tumpuan harapan di masa yang akan datang. Jadi kita masih bisa belajar di situ, meneliti di situ, melihat keanekaragaman hayati kita ada di situ.